Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviaf Cinta dengan NIM 80. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul mengukur kualitas karet dengan presisi menggunakan 3 metode, yaitu metode kadar kotoran, DRC, dan juga kadar abu. Pendahuluan, karet alam merupakan komoditas yang penting dalam industri karena digunakan sebagai bahan baku berbagai produk, mulai dari ban, kendaraan hingga kesehatan. Kualitas karet sangat berpengaruh dengan nilai jual serta kelayakan penggunaannya di sektor industri. Untuk meningkatkan kualitas karet secara akurat, terdapat ada 3 parameter utama yang sering digunakan, yaitu kadar kotoran, dry rubber content atau sering disebut dengan DRC, dan kadar abu. Ketiga parameter ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemurnian kandungan karet kering sehingga jumlah residu organik dalam bahan karet tersebut. Yaitu selanjutnya pengujian. Yang pertama, menentukan tingkat kemurnian karet. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan karet kering DRC. Yang ketiga, mengukur kadar abu sebagai indikator kandungan anorganik. Selanjutnya, metode pertama yaitu kadar kotoran. Metode ini bertujuan untuk mengukur presentase kotoran yang terlarut atau tercampur dalam bahan baku karet. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan memisahkan kotoran dari sampel karet, kemudian menghitung rasio kotoran terhadap berat total sampel. Proses ini biasanya dimulai dengan menyiapkan sampel karet, kemudian mencuci untuk menghilangkan kotoran kasar. Nah, setelah itu sisa sampel yang dikeringkan ditimbang untuk mengetahui kadar kotoran yang tersisa. Hasil analisa ini penting karena kadar kotoran yang tinggi akan menurunkan mutu karet dan mempengaruhi proses pengolahan untuk selanjutnya. Memasuki metode yang kedua, yaitu metode kedua DRC atau dry rubber content. Metode DRC digunakan untuk menentukan kandungan karet kering dalam sampel, baik dalam bentuk lateks maupun dalam bentuk karet mentah lainnya. Nah, prinsipnya adalah dengan menghilangkan air dan komponen non-karet dari sampel untuk mengetahui seberapa besar kandungan karet murni di dalamnya. Proses ini dimulai dengan pengambilan sampel, kemudian dilakukan pengendapan atau pengeringan sehingga hanya tersisa karet kering. Sampel karet kering ini kemudian ditimbang dan dibandingkan dengan berat awal untuk mendapatkan persentase DRC. Nilai DRC yang tinggi menunjukkan bahwa bahan tersebut memiliki kandungan karet yang murni, yang tinggi dan berkualitas baik. Nah, memasuki metode yang ketiga. Nah, metode yang ketiga, kadar abu. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah residu anorganik dalam bahan karet. Setelah dilakukannya pembakaran yang sempurna, prinsipnya adalah membakar sampel karet dalam tanur pada suhu tinggi sehingga semua bahan anorganik terbakar habis dan hanya menyisakan abu. Nah, abu yang tertinggal tersebut merupakan kandungan mineral atau bahan anorganik yang ada dalam karet. Setelah pembakaran, abu ditimbang dan dibandingkan dengan berat awal. Hasil ini dapat menunjukkan adanya kontaminasi atau penambahan bahan anorganik, di mana kadar abu yang terlalu tinggi biasanya mengindikasikan kualitas karet yang rendah. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan dalam pengujian karet. Nah, biasanya pada saat dalam pengujian karet itu banyak sekali tantangannya. Nah, ini saya akan memberitahukan cara mengatasi tantangan tersebut. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pengujian kualitas karet diperlukan pendekatan yang terpadu. Yang pertama,
penyediaan fasilitas laboratorium yang memadai dan terstandarisasi menjadi langkah awal yang penting. Alat-alat pengujian harus dirawat secara rutin dan dikolaborasi agar hasilnya tetap akurat. Nah, yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan teknis bagi tenaga laboratorium dan operator, serta penyusunan SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas. Yang ketiga, penggunaan teknologi seperti digitalisasi, hasil pengujian dan sistem pelapor otomatis dapat meminimalkan kesalahan manusia. Yang terakhir, kerja sama antara petani, pabrik pengolahan, dan lembaga pengujian dapat memastikan mutu bahan baku dari hulu ke hilir tetap terjaga secara konsisten. Di sini bisa kita lihat ada foto pada saat pengolahan karetnya. Ini yang terakhir yaitu penutup. Nah, pengujian kadar kotoran di RC dan kadar abu merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas karet yang digunakan di industri. Ketiga metode tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemurnian kandungan karet murni dan kandungan mineral. Dengan pendekatan pengujian yang presisi, mutu karet dapat dikendalikan secara lebih efektif dan mendukung daya saing industri karet nasional. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.